Selamat pagi anak-anak kelas 8A. Ya, apa kabarnya hari ini? Semua online ya. Hari ini semuanya online via Zoom. Baru ada 15 anak. Yang bisa dengar suara Miss baru Tiara dan Sheba yang memberikan respon. Yang lainnya silahkan berikan responmu. Ya, Bianca, Dina, Ino, Andrea, Bianca Angelica, Jessica, J, Shalom, Quina mana nih? Quina, Noah, Shan, Dena. Ya, pagi ini hujan ya anak-anak. Di rumah kalian hujan enggak? Ya, tetap semangat ya. Semoga koneksi internetnya tetap bagus sehingga kalian bisa mendengarkan suara Miss dengan baik ya. Oke, anak-anak, sebelum mulai kegiatan pembelajaran matematika, mari kita berdoa. Boleh Miss minta satu orang pimpin doa? Dena? Kita audionya Dena? Halo, Halo, Bianca, Miss. bisa? Oke, teman-teman, mari kita Kalau pimpin doa ya, Bianca. teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai pelajaran matematika ya Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa mengerti pelajaran yang dibawakan oleh Miss Intan dan juga berkati Miss Intan yang akan mengajarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Thank you, Bianca. Oke, anak-anak, untuk hari ini Miss akan ajak kalian menapaki bab baru ya. Kita akan belajar bab lingkaran dan garis singgung lingkaran ya. Oke, ada yang masih ingat materi lingkaran waktu SD? Udah pernah belajar tentang lingkaran belum matematikanya? Waktu SD pernah nggak belajar matematika materi lingkaran? Yang pernah silahkan kasih jempolnya. Oke, Fetli saja yang pernah belajar materi lingkaran waktu SD, yang lainnya mana nih? Ya, benda-benda yang berbentuk lingkaran, roda mobil, tutup botol, kaset DVD, jam dinding di kelas, koin. Ya, betul ya? Oke, itu dia benda-benda di sekitar kalian berbentuk lingkaran. Siapa yang masih ingat lingkaran itu punya titik sudut atau tidak, anak-anak? Kalau segi 4 kan punya 4 titik sudut ya. Kalau segi 4 punya 4 titik sudut. Kalau segitiga punya 3 titik sudut. Kalau lingkaran, punya nggak dia titik sudut? Tidak ada, tidak punya. Ya, tidak punya. Oke. Baiklah, Miss akan menampilkan PowerPoint-nya. Nah, kalau dulu waktu SD kalian belajarnya materi lingkaran, mungkin sifat-sifatnya sampai menghitung keliling dan luas. Nah, hari ini di kelas 8 kalian akan belajar lebih banyak lagi tentang lingkaran ya. Nah, apa saja itu? Nanti kompetensi dasarnya yang bisa harapkan adalah kalian bisa menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, luas juring lingkaran, dan hubungannya, serta garis singgung persatuan luar dan persatuan dalam dua lingkaran. Dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan semuanya itu ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran, keliling lingkaran, tentukan luas daerah lingkaran. Dan kalau misalnya ada waktu juga nanti kita akan belajar tentang sudut pusat, sudut keliling lingkaran ya. Nah, pertama unsur-unsur lingkaran. Nah, perhatikan di sini anak-anak. Ini adalah lingkaran O. Perhatikan lingkaran yang bergaris hitam ya. Titik di tengahnya ini ya, titik warna hitam, Miss namai dia titik O. Nah, lingkaran itu diberi nama berdasarkan titik pusatnya. Nah, titik pusatnya dikasih nama apa? O. Berarti dia nama lingkarannya adalah lingkaran O. Ya. Nah, pertama unsur-unsur lingkaran ada apa saja? Ada namanya titik pusat. Titik pusat lingkaran berada di tengah-tengah lingkaran. Ya, yaitu di sini Miss namai dengan titik O. Ya, itu titik pusat lingkaran. Kemudian ada yang namanya busur. Busur pada lingkaran
itu ada dua, yaitu busur minor dan busur mayor. Busur minor dan busur mayor. Coba kita lihat di sini, busur itu yang bagian pada lingkaran ini ya, yang hitam ini ya, lengkung hitam ini. D, E, misalnya ada titik D dan titik E di lingkaran, pada lingkaran berarti di sini ya, D dan E. Perhatikan pointernya Miss. Nah, di sini busur DE minor yang mana? Yang lebih pendek. Ya, berarti yang ini. Lalu yang mayor yang lebih panjang lintasannya. Nah, dari DE yang lebih panjang lintasannya itu busur mayor. Nah, menuliskan busur, nama busur itu di atasnya harus kasih tanda lengkung begini. Kemudian dengan huruf kapital nama titiknya. Misal DE. Busurnya dibatasi oleh titik D dan E. Untuk busur minor DE yang dimaksud adalah yang tandai dengan lengkung merah ini ya, di gambar. Nah, segitu panjang lintasannya. Kalau yang mayor yang warna biru di luar nih. Nah, segitu. Nah, kemudian ada yang namanya jari-jari. Jari-jari pada lingkaran itu adalah garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran ke titik pada lingkaran. Ya, pada lingkaran berarti yang ini ya. Nah, berarti ini titik O, E, O, D, O, A, O, C, O, T, jari-jari bukan ya? Kalau garis O, T, jari-jari bukan? Luas garis O, T, jari-jari enggak, anak-anak? Kalau garis O, T ini, coba dipikirkan. Bukan ya, bukan. Nanti ada istilah lainnya dia garis O, T. Nah, sekarang diameter. Diameter itu adalah garis tengah pada lingkaran ya. Garis yang melalui titik pusat pada lingkaran. Dan membagi lingkaran tersebut menjadi dua daerah sama besar. Ya, kalau di sini Miss gambar CE. Nah, CE itu diameter. Nah, ukuran diameter itu bisa dihitung dengan 2 kali panjang jari-jari. Jadi panjang diameter itu sama tadi apa? Diameter ya. Ukuran panjang diameter itu sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Kemudian ada yang namanya tali busur. Nah, kalau tali busur itu garis yang menghubungkan dua titik berbeda pada lingkaran. Nah, itu contohnya di sini adalah ruas garis BE. Ya, ruas garis BE. Nah, kemudian kalau CE itu bisa disebut tali busur juga enggak? CE. Apakah ruas garis CE yaitu diameter juga merupakan tali busur pada lingkaran, anak-anak? Kalau iya, kenapa? Berikan alasan ya. Coba dipikirkan. Apakah diameter pada lingkaran juga merupakan tali busur lingkaran? Coba kalian pikirkan. Kalau iya, kenapa ya? Cek. Halo? Nah, iya ya. Diameter itu merupakan tali busur istimewa, ya, tali busur istimewa karena dia melalui titik pusat pada lingkaran, ya. Oke, kemudian yang tadi Miss bilang garis OT, perhatikan di sini garis OT yang warna hijau, garis OT yang berwarna hijau.
Ini disebut dengan apotema. Apotema itu adalah garis yang ditarik dari titik pusat dan tegak lurus dengan tali busur lingkaran. Ya, perhatikan garis OT itu sifatnya dia tegak lurus dengan tali busur. Ya, dia ditarik dari titik pusat menuju tali busur dan dia tegak lurus dengan tali busur lingkaran. Kemudian ada namanya juring. Juring itu yang Miss warnai di sini ada yang warna hijau, kemudian ada yang warna biru, Miss kasih arsiran warna kuning. Ya, jadi kita menyebut juring itu titik pada lingkaran, lalu titik pusat, baru titik lingkaran lagi satu ya. Jadi ini namanya juring DOE, titik pusatnya di tengah. Nama titik pusatnya di tengah ya. DOE, kemudian DOA, juring AOC. Ya, kalau Miss buat garis lagi di sini OB gitu ya, berarti ada juring COB atau BOC. Itu juring. Juring itu berupa daerah. Ya, kalau juring berupa daerah, sedangkan jari-jari, diameter, tali busur, apotema itu berupa ruas garis lurus. Kalau busur itu garis lengkung. Ya. Nah, kemudian ada namanya tembereng. Tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan juga tali busur. Nah, jadi di sini yang berwarna hitam. Tembereng BE. Ya. Ya, dibatasi oleh busur BE dan tali busur BE. Ya, yang diarsir warna hitam itu tembereng. Nah, kalau juring, ingat saja bentuk slice pizza itu adalah satu slice pizza itu daerah juring. Ya, anak-anak. Kemudian ada namanya sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sudut pusat pada lingkaran itu adalah sudut titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Jadi sudut DOE. Sudut DOE itu merupakan sudut pusat. Kemudian sudut COA atau bisa juga COE itu juga sudut pusat ya. AOC, AOD ya. Kalau sudut keliling itu sudut yang titik sudutnya berada pada lingkaran. Jadi ini CEB, ini daerah sudutnya. Ya, sebentar Miss kasih. Nah, ini ya, itu sudut keliling. Ini sudut keliling, CBEB atau BEC. Kalau sudut pusat itu, nah ini AOD ya, yang warna kuning. Salah satu contohnya. Oke, kemudian, ya itu ya, ada 10 unsur-unsur lingkaran. Silahkan dicermati dan dipahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya ya. Anak-anak, bisa lanjutkan. Nah, sekarang mengingat kembali tentang keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2πr. Ada yang ingat nilai pi itu berapa, anak-anak? Nilai pi? Berapa nilai pi? 22/7 atau 3,14. Nah, kapan kita menggunakan bilangan pi yang 22/7? Kapan kita menggunakan bilangan pi yang bernilai 22/7? Jika R-nya ada di perkalian 7. Iya, kalau R-nya atau jari-jarinya itu adalah bilangan 7 atau kelipatannya. 7, 14, 21, dan seterusnya. Berarti kita pilih pi-nya yang bernilai 22/7. Kalau selain itu, kita pilih 3,14. Kalau R-nya sama dengan 10, 20, 9 mungkin ya, 3,14 ini pakai ya.
Nah, keliling itu sama dengan 2pi kali R. Karena 2R itu sama dengan diameter, jadi rumus keliling sama juga dengan pi kali D. Ya, nah ini contohnya kalau jari-jarinya sama dengan 7, maka kelilingnya 2 kali 22/7 kali 7. 7 bagi 7 kan 1 ya. Jadi 2 kali 22 kali 1 sama dengan 44 cm. Tuh, silahkan diperhatikan. Diingat kembali, ya ini kita review aja dulu sebentar materi SD. Kan ya. Nah, itu keliling. Kalau luas lingkaran, siapa yang ingat rumus luas lingkaran? Luas pada lingkaran, rumusnya apa? Rumus luas lingkaran adalah pi kali D. Benar gak? Salah ya, pi kali D itu kan keliling. Nah, apa rumus luas lingkaran anak-anak? Siapa yang ingat? Silahkan dijawab. Pi R kuadrat atau pi kali R pangkat 2. Iya, betul sekali ya. Pi kali R pangkat 2 atau pi R kuadrat. Iya ya, luas sama dengan pi R kuadrat. Nah, kan tadi kita bilang, Miss bilang bahwa diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Berarti kebalikannya, jari-jari sama dengan 1/2 dari diameter ya. Setengah kali diameter itu sama dengan jari-jari. Nah, kalau kita ganti R-nya dengan setengah D, maka rumus pi R kuadrat itu menjadi 1/4 pi D pangkat 2. Ya, karena R-nya kan dipangkatkan 2 ya. 1/2 dipangkatkan 2 itu sama dengan 1/4. Lalu D dipangkatkan 2 ya, D pangkat 2. Nah, jadi luas sama dengan pi R kuadrat itu sama juga dengan 1/4 pi D pangkat 2. Ya. Contoh diketahui jari-jarinya sama dengan 7 desimeter, maka luasnya kita bisa pakai pi kali R kuadrat, artinya pi kali R ya. 22/7 kali 7 kali 7. 7 bagi 7, 1, jadi tinggal 22 kali 7. 154 desimeter kuadrat. Ingat kalau tadi itu keliling, satuannya berpangkat 1 atau tidak, tulis pangkatnya ya. Kalau luas itu satuannya adalah berpangkat 2. Ya. Miss, kapan kita pakai rumus yang 1/4 pi D pangkat 2? Misalnya di soal diketahuinya diameter lingkaran adalah 10 cm, tentukan luasnya. Boleh pakai ini. Kalau ingat rumusnya, kalau enggak ya pakai aja pi R kuadrat. Tapi R-nya kan tinggal dicari dari diameternya dibagi 2. 10 bagi 2, 5 ya. Boleh. Yang umumnya dipakai memang pi R pangkat 2. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Masih ingat ya? Masih ingat tentang keliling dan luas lingkaran. Nah, sekarang Miss mau kalian, ini sebenarnya materinya ada di buku paket. Ya. Tapi kalian perhatikan saja di slide dulu sementara karena buku paketnya belum kalian pegang ya. Oke, sebentar. Ya, ini ya. Berikan tanggapan kritis ya, hubungan antar unsur-unsur lingkaran. Nah, jadi di sini ada beberapa pernyataan ya. Pernyataan itu berarti kalimat pernyataan itu disertai tanda titik. Kalau pertanyaan itu diakhiri dengan tanda koma ya, tanda tanya ya. Nah, ini pernyataan ini benar ya atau tidak ya, benar atau tidak, ya benar atau tidak ya. Nah, ini sebenarnya ada di buku paket halaman 65 untuk buku paket matematika semester 2. Nah,
Berikan pendapatmu dan dapatkan poin ya anak-anak, misalkan catat poinnya. Silahkan dibaca dulu pernyataannya, ada 7, dan kalian pikirkan. Sama dengan keliling. Benar. Ya, jawabannya apa, Nak? Boleh diulangi? Jawabannya saja tadi benar? Iya, Miss. Iya, oke, betul, Dina. Iya, benar ya. Panjang busur besar dengan busur kecil pada satu lingkaran itu sama dengan keliling lingkaran. Oke, yang ketiga, silahkan. Bianca Violet. Yang ketiga, busur adalah bagian dari keliling lingkaran. Jawabannya iya, Miss. Iya, betul. Busur itu adalah bagian dari keliling lingkaran. Ya, ada hubung up sih. Oke. Itu ya, betul. Ya, benar ya. 3 orang sudah menjawab benar. Lanjut nomor 4. Silahkan. Pertanyaannya. Banyak kok pernyataannya nih anak-anak. Mungkin kalau kalian satu-satu menjawab semuanya dapat sih. Ini baru 7 yang ditampilkan, nanti masih ada lagi. Silahkan angkat tangannya dan unmute ya. Bingung ya? Dina, silahkan Dina. Keliling lingkaran adalah busur terbesar. Tidak, Miss. Ya, oke. Kenapa tidak, Nak? Keliling lingkaran itu busur terpanjang, Miss, bukan terbesar. Busur terpanjang, bukan busur terbesar. Oh, maksudnya kata terbesarnya ya, kata terbesar ya. Busur terbesar. Bukan terbesar, tapi maksudnya terpanjang. Ya, terpanjang kenapa? Ya, misalnya sebentar. Ya, jadi ini caranya ya. Misalnya sini titik E. Titik D sama dengan titik E letaknya ya. Berarti ini kalau busur ED atau DE berarti sama dengan keliling lingkaran ya. Ya, itu oh, oke. Yang nomor 5. Bianca Angelica. Diameter adalah tali busur terpanjang. Iya, Miss. Ya? Halo? Ya atau tidak, Bianca? Tadi? Iya, oke, betul. Diameter adalah tali busur terpanjang. Ya, oke ya. Jadi ini tadi terbesarnya itu harusnya terpanjang. Oke. Kemudian nomor 6. Oke, Dina 2 poin, Bianca 1 ya. Oke. Yang nomor 6 siapa mau Dena? Dena, silahkan Dena. Ya, Miss. Yes, oke, bisa terdengar. Dibaca kalimatnya, Nak.
pernyataannya? Apa tema selalu tegak lurus dengan suatu tali busur? Ya, betul ya. Iya. Tema selalu tegak lurus dengan tali busur, benar. Oke, nomor 7. Untuk menentukan luas tembereng, itu sama dengan luas juring dikurangi segitiga yang sisinya adalah dua jari-jari yang membatasi juring dan tali busur pembatas tembereng. Nah, kalau ini Miss yang jelasin ya. Ini iya benar ya. Nah, jadi sebentar Miss gambarkan dulu. Tadi kan kalau kita ambil juringnya ya pada lingkaran itu. Di sini ya, Miss ambil satu slice. Anggaplah ini pizza ya. Juring ya, ini juring. Ini titik pusatnya O, kemudian ada jari-jari di sini. Misalnya busur ED gitu ya. Nah, ini kan juring ya anak-anak ya. Ini juring EOD. Nah, kalau tembereng itu kan ini ya. Miss warnai kuning. Ya, ini daerah temberengnya, bagian dari juring. Nah, ini apotemanya. Nah, OT. Apotema OT tegak lurus dengan tali busur ED. Nah, juring itu dibatasi oleh tali busur ED dan busur ED kan gitu ya. Nah, sekarang luas tembereng. Tadi tembereng. Tembereng dibatasi oleh tali busur ED dan busur ED. Nah, luas tembereng itu sama dengan luas juringnya dikurangi dengan segitiga. Luas segitiga di mana segitiganya itu adalah yang dibatasi oleh jari-jari EO dan jari-jari DO. Ya. Nah, itu kalau dikurangi sama dengan temberengnya. Nah, jadi di sini juringnya dikurangi dengan segitiganya menghasilkan temberengnya. Gitu ya. Kalau digambarkan begitu kurang lebih. Oke, itu untuk 7 pernyataan pertama. Kita lanjutkan. Pernyataan selanjutnya. Oke, siapa yang mau? Tunggu, yang ini udah ada pertanyaan nggak anak-anak untuk yang luas juring? Luas tembereng. Ya. Jadi luas tembereng itu sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Nomor 8, silahkan. Bianca Violet. Jika semakin besar ruas suatu juring, maka ukuran sudut pusat yang bersesuaian dengan juring tersebut akan semakin besar juga. Iya, Miss? Ya, betul. Ya, kalau juringnya semakin luas, berarti sudut pusatnya juga semakin besar ya. Jadi ini misalnya juringnya segini ya. 30 derajat. Ini 30 derajat sudut pusatnya. Juringnya segini. Kalau sudut pusatnya siku-siku 90 derajat, luas juringnya juga semakin besar. Ya. Apalagi misalnya 120 derajat, atau besar lagi ya. Iya. Oke, good. Nomor 9. Siapa mau? Silahkan. Jika semakin kecil panjang suatu busur, maka ukuran sudut pusat yang menghadap busur tersebut akan semakin kecil juga. Ya atau tidak?
Silahkan, angkat tangannya anak-anak. Angkat tangannya dan jawab. Ya, Bianca Angelica. Bisa lebih keras lagi, nak? Ya, oke. Iya, betul ya. Jadi kalau ini konsepnya mirip juga sama yang nomor 8 ya. Semakin kecil panjang suatu busur, ukuran sudut pusatnya yang pada busur tersebut akan semakin kecil juga. Oke. Perhatikan lagi juring yang di atas ini ya. Ini kan busurnya ya, yang lengkung ini busurnya. Ini kalau misalnya sudutnya 120, ini panjang busurnya segini nih. Kalau 90 derajat, semakin kecil nih sudutnya ya, sudut pusatnya ya. Maka panjang busurnya semakin pendek juga. Terus ini 30 derajat tambah pendek lagi ya. Jadi ini jawabannya iya. Oke, itu 9 pernyataan pertama. Miss masih punya lagi. Nah, ada 6 lagi. Silahkan dipikirkan dulu. Ya, 6 pernyataan yang tadi akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Karena hari Selasa itu Imlek, berarti kita akan bertemu lagi hari Kamis. Ya, hari Kamis. Bagi yang merayakan Imlek, Miss ucapkan selamat merayakan Imlek. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu diberkati Tuhan ya. Oke, pelajaran matematika sampai di sini anak-anak. Kita bertemu lagi nanti hari Kamis ya. Mari kita akhiri pelajaran matematika hari ini. Terima kasih untuk yang sudah aktif memberikan tanggapan atas pernyataan yang disampaikan dan juga yang sudah mendengarkan. Terima kasih semua anak-anak kelas 8A. Kita berdoa, Miss yang pimpin doa. Ya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam pembelajaran matematika hari ini. Terima kasih atas kecerdasan yang kau berikan buat anak-anakmu Tuhan untuk dapat memahami materi yang dibahas. Terima kasih ya Bapak, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon penyertaan Tuhan selalu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi hari Kamis ya. God bless you. Oke. Ya, kita mulai pelajaran kita hari ini. Kita lanjutin aja kemarin baru sampai di lambung ya. Baru masuk ke lambung kan kemarin. Kita lanjutin aja langsung. Ya, kemarin kan Mister baru bahas sampai di kardia itu ya. Kardia, jadi kalau misalkan kardia itu ada katup ya. Katup yang bisa menahan asam lambung itu nggak keluar dari dalam lambung gitu ya. Jadi kalau ada makanan tok baru kardia ini akan terbuka gitu ya. Nah kemudian sebelum kita ke bagian yang lain, lambung ini sebenarnya ada 3 fungsi utamanya, yaitu yang pertama adalah tempat menyimpan makanan sementara sebelum dilanjutkan ke organ selanjutnya. Itulah kenapa kalau misalkan kita terlalu makan banyak gitu ya, dibilang lambungnya nanti nggak kuat nampung, lambungnya nggak kuat nampung. Ya memang karena ya memang lambung kita ini menampung juga gitu ya, menampung makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh. Kemudian lambung kita ini juga bisa bergerak secara mekanik ya, atau mekanis, atau punya gerak peristaltik juga gitu. Itulah, dan itu berlangsung terus menerus ya. Gerak ini berlangsung secara terus menerus. Meskipun nggak ada makanan sama sekali, lambung tetap bergerak secara peristaltik ini. Makanya kita bisa merasakan yang namanya lapar. Ya, tanda-tanda lapar itu apa? Perutnya bunyi kan. Ya, perut bunyi itu menandakan lambung tetap bergerak tapi nggak ada makanan. Makanya dia menghasilkan suara. Menghasilkan suara. Kemudian makanan yang masuk ke dalam lambung selain ditampung juga dicerna secara kimia melalui bantuan enzim.
yang ada di dalam lambung. Nah, enzim dan zat apa saja yang ada di dalam lambung, ini kita bahas di slide berikutnya. Jadi ada 3 enzim yang ada di lambung, yaitu enzim renin, enzim pepsin, dan lipase. Kemudian ada lagi zat yang namanya HCl atau asam klorida. Nah, kalau kalian tahu, asam klorida wujudnya di lingkungan itu adalah air keras. Tahu air keras kan? Yang biasanya dipakai buat bersihin lantai toilet, yang nggak boleh kena kulit. Tuh, itu wujud cairnya. Yaitu wujud cairnya ada di lingkungan. Biasa kita beli, mau belinya di toko kimia bisa, atau di toko laundry biasanya. Bukan laundry ya, kayak toko-toko yang menjual bahan-bahan laundry gitu loh, kayak deterjen, pengharum. Terus ada juga pembersih toilet di situ. Nah, jadi HCl ini kandungannya sangat asam. Jadi dia bisa membunuh mikroorganisme yang menumpang atau masuk di makanan kita. Ya. Jadi semua ini. Nah, HCl ini kalau misalkan dia kondisinya sangat banyak karena dia diproduksi secara terus-menerus kan, sangat banyak. Ini bisa berakibat fatal. Gitu. Makanya kita harus paling enggak makan dalam waktu 1 hari. Karena kalau misalkan asam lambung kita berlebih, itu bisa menyebabkan terjadi beberapa penyakit. Yang pertama yang kita bisa rasakan itu adalah MAH. Ya, kalau kalian tahu penyakit MAH, nah, MAH itu disebabkan karena kondisi asam lambung yang berlebih. Dan itu akan melukai dinding-dinding lambung yang di bagian dalam. Gitu. Dinding-dinding lambung yang di bagian dalam. Tapi kok nggak sampai robek Mister lambungnya gitu ya. Kenapa kalau misalkan asam lambung itu bisa merusak lambung tapi kok nggak sampai robek? Karena di lambung kita itu ada yang namanya lapisan gitu ya. Lapisan-lapisan lapisan ini ya, mana bilang, lapisan mukosa begitu ya dibilang ya. Nah, lapisannya itu yang berfungsi sebagai pelindung gitu ya. Pelindung otot di dalam, otot-otot lambung gitu. Sehingga ketika asam lambung berlebih, mukosanya itu yang hancur lebih dulu. Nah, kalau misalkan kita udah MAH, berarti itu sudah mengenai sedikit bagian dari otot lambung. Makanya kita langsung nyeri. Karena itu asam lambungnya sudah, asam kloridanya itu sudah mengenai otot. Jadi wujudnya nggak cair. Kalau yang kita lihat air keras yang dijual-jual itu wujudnya cair. Namanya juga air keras, ya kan? Pasti cair. Nah, kalau asam lambung itu wujudnya gas. Gitu, wujudnya gas. Makanya dia bisa bikin kita sakit ya, MAH itu. Itu baru MAH. Kemudian kalau misalkan kardianya kita, ini kan ada bagian kardia nih, yang tadi Mister bilang ada katupnya. Nah, kalau misalkan kardianya kita mengalami gangguan, itu bisa menyebabkan asam lambungnya itu naik ke atas, masuk ke esofagus atau kerongkongan. Masuk ke kerongkongan itu akan menyebabkan rasa sakit di bagian dada. Ya. Nah, itu yang disebut penyakit GERD. GERD atau gastroesophageal reflux disease. Nah, atau kenaikan gas asam lambung. Tuh, nah itu bahaya tuh. Ya. Makanya kalau kita makan makanan, janganlah makan makanan yang terlalu. Ini kayaknya saya udah pernah sampaikan ya di hari
Rabu kemarin ya. Nah, itu HCl. Tapi kalau misalkan tubuh kita di lambung kita nggak ada HCl juga, nah itu bisa susah juga gitu ya. Jadi mikroorganisme yang masuk itu nggak akan mati. Kita makan kan kita belum tahu ya makanannya kita bersih banget apa enggak. Bisa jadi tetap ada yang namanya eh, jamur atau bakteri di dalam makanan yang kita makan. Meskipun meskipun itu bersih ya, tapi kan tetap ada yang namanya flora normal. Kayak di tubuh kita, di kulit itu kan kayak ada bakteri-bakteri ya. Ada bakteri-bakteri yang bisa memakan kelenjar minyak gitu kan, atau lapisan-lapisan minyak di dalam di kulit kita gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, asam lambung kita ini juga berfungsi selain membunuh semua mikroorganisme yang menumpang di makanan, juga berfungsi untuk mengaktifkan enzim, yaitu pepsin ya. Jadi enzim pepsin ini nantinya akan menghancurkan protein menjadi asam amino. Ya. Sorry kok jadi asam amino. Jadi pepton dulu ya. Jadi pepton. Kemudian selain itu ada yang namanya enzim lipase. Nah, kalau enzim lipase ini berfungsi untuk memecah zat lemak dalam makanan agar lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Kemudian yang terakhir ada yang namanya enzim renin untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Itulah kenapa kita kalau minum susu kadang tubuh kita bisa jadi lebih besar ya, karena diendapkan dulu. Nah, makanan-makanan yang makanan-makanan yang dihancurkan atau dicerna oleh lambung, ya, wujudnya kan awalnya kan kita mengunyah kan kita masih tahu ya bentuk makanannya itu seperti bubur, ya kan? Seperti bubur, tapi bubur kasar, ya, bubur kasar. Nah, kalau di lambung itu makanan yang tadi hancur seperti bubur kasar itu bisa lembut, ya, bisa lembut menjadi kayak apa bilangnya ya, kayak slime, kayak slime yang disebut dengan kim. Nah, setelah makanannya jadi kim, baru nanti lanjut ke usus. Nah, pertama itu masuk ke usus halus dulu. Jadi usus halus ini panjangnya ya di atas 6 meter ya, benernya ya. Ini bilangnya 6 sampai 8 meter ya, karena rata-rata manusia orang dewasa punya panjang lambung, punya panjang ususnya segitu. Tapi ada juga yang lebih panjang dari 8 meter. Ya, jadi seperti selang yang digulung ya di dalam tubuh kita, pas banget di bagian bawah perut ini, gitu ya. Itu seperti digulung begitu, di mana permukaannya penuh dengan tonjolan dan lipatan. Mungkin kalian pernah melihat usus ayam gitu ya, usus sapi. Nah, ya mirip-mirip seperti itu. Cuman ukurannya yang membedakan. Kalau usus manusia hampir sama besarnya dengan usus pada sapi. Hampir sama ya, hampir sama besarnya. Nah, kemudian usus halus ini atau usus kecil gitu ya, dibilang usus kecil bisa juga, usus halus juga bisa. Ini ada 3 bagian gitu ya, dibagi jadi 3 bagian, yaitu usus duodenum atau usus 12 jari, kemudian ada usus kosong atau jejunum,
Kemudian yang terakhir ada usus penyerapan atau ileum namanya ya. Nah, yang pertama ini usus 12 jari atau duodenum ini berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Jadi ada organ pencernaan di luar saluran pencernaan ya, namanya empedu, pankreas dan juga hati. Nah, empedu dan pankreas ini mengeluarkan getah. Getahnya ini melewati saluran limfe namanya. Lewat saluran limfe masuk ke usus 12 jari atau duodenum ini. Gitu ya. Nah, nanti dari duodenum ini enzim-enzim yang dibawa oleh getah empedu dan getah pankreas ada yang ke arah lambung, ada yang ke arah usus halus. Sorry kok ke usus halus, ke usus kosong atau jejunum ini ya. Nah, kemudian setelah lewat dari duodenum, makanan akan langsung menuju ke jejunum. Jejunum dia langsung membantu proses pencernaan secara kimia lewat enzim-enzim yang dihasilkan oleh dinding usus. Enzim-enzimnya sebenarnya ada banyak. Kalau kalian baca di modulnya, ntar saya cari dulu ya. Kayaknya saya masih ada modul deh. Nah, itu ada beberapa jenis enzim gitu ya, banyak banget ya. Karena dia di sini nanti di usus ini yang menentukan gitu kan, penyerapan semua makanan-makanan di dalam tubuh kita itu masuk semua jadi zat yang diserap masuk ke dalam darah. Wah, nggak bisa dibuka. Nah, kalau kita baca, nah, nah di sini ini adalah enzim-enzim yang ada di dalam usus kosong atau jejunum ya. Ada banyak. Sebenarnya ada lebih lagi, cuman nggak bisa disebutkan semuanya gitu ya. Karena banyak banget, mungkin berapa ya? Mungkin bisa sampai 2 halaman gitu ya. Ini aja baru 8 enzim. Jadi ada enterokinase yang mengaktifkan trypsinogen yang dihasilkan oleh pankreas. Kemudian ada lipase yang menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ada sukrase mencerna sukrosa. Sukrosa itu adalah salah satu jenis gula ya, menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian ada maltase. Maltase itu mengubah maltosa menjadi glukosa. Nah, jadi setiap makanan yang kita makan itu macam-macam kandungan karbohidratnya gitu ya.
kandungan karbohidratnya dari amilum itu kan jadi glukosa. Tapi selain di amilum ada yang namanya yaitu maltosa, ada sukrosa, ada galaktosa, kayak gitu ya. Makanya kalau kita lihat di bagian makanan-makanan, terutama makanan ringan atau susu, itu macam-macam jenis gulanya, jenis karbohidratnya. Ada yang bilang karbohidrat galaktosa, atau karbohidrat maltosa, atau karbohidrat laktosa. Nah, gitu. Nah, itu semuanya jenis-jenis karbohidrat. Apa yang membedakan, Mister? Yang membedakan itu adalah ikatan kimianya, gitu ya. Nah, itu yang Mister Niko nggak hafal ikatan kimianya itu, gitu ya. Maltosa itu gimana, sukrosa gimana, gitu ya. Jadi semuanya itu nanti diubah, jenis-jenis karbohidrat selain glukosa itu semuanya akan dirubah menjadi glukosa. Kenapa? Karena glukosa ini yang nantinya ini adalah glukosa ini adalah jenis karbohidrat yang paling sederhana. Gitu. Paling sederhana. Nah, nanti setelah dia dijadikan glukosa baru ke usus penyerapan atau ileum. Nah, saya lanjut dulu ke erepsin. Nah, enzim erepsin ini mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Nah, tadi di lambung itu kan enzim pepsin yang menguraikan protein jadi pepton. Nah, enzim erepsin ini di usus kosong atau jejunum yang mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, nantinya asam amino ini adalah wujud protein yang paling sederhana. Bentuk protein yang paling sederhana yang bisa masuk diserap oleh usus penyerapan atau ileum. Ya. Kemudian ada disakarase yang mengubah disakarida jadi monosakarida. Kemudian ada peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino. Nah, jadi semua sumber energi yang pernah Mr. Niko jelaskan di pertemuan pertama, karbohidrat, lemak, dan protein, itu semuanya dipecah secara kimia jadi paling sederhana di usus kosong atau jejunum. Jadi paling sederhana. Usus penyerapannya belum ada. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum Mr. Niko masukkan ke sebelum Mr. Niko jelaskan usus penyerapan. Saya izin minum air bentar ya. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Nah, Mister, kalau usus buntu itu biasanya ada di mana? Oke, terima kasih pertanyaannya Tiara. Nah, usus buntu itu ada
mau masuk di usus besar ya. Ntar Mister Niko share lagi slide pertama ya. Nah, di sini mau masuk usus besar nanti ada yang namanya usus buntu ya. Pokoknya persambungan antara usus halus dan usus besar itu ada usus buntu. Nah, nanti ketika kita masuk di usus besar, Mister Niko jelasin sedikit ya. Mister Niko jelasin yang ini dulu ya, yang usus yang ileum dulu. Nah, kemudian setelah makanan tadi dicerna secara kimia gitu kan oleh enzim-enzim yang ada di usus jejunum gitu ya. Kemudian makanan-makanan tadi masuk ke ileum atau usus penyerapan. Nah, di dalam ileum itu ada tonjolan-tonjolan atau jonjot ya namanya ya. Jonjot usus atau fili juga namanya ya. Atau mungkin kalian pernah makan apa ya bilang ya, bagian usus sapi, tapi kayak di bagian dalamnya itu ada tonjolan-tonjolannya. Nah, itu masuk di usus penyerapan juga. Ya. Nah, di usus penyerapan atau di ileum ini terjadi penyerapan zat-zat makanan yang tadi sudah disederhanakan di usus kosong. Ya. Nah, apa saja yang terserap? Nah, itu tadi ada glukosa. Itu adalah bentuk sederhana, paling sederhana dari karbohidrat. Kemudian ada asam amino. Ya, asam amino itu bentuk paling sederhana dari protein. Kemudian ada vitamin, ada mineral, dan juga air. Beberapa sih, nggak semua air itu diserap oleh kapiler darah ya. Jadi nanti kita belajar di sistem peredaran darah itu ada yang namanya pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini ada di ujung-ujung permukaan tubuh kita, termasuk di daerah kulit. Makanya kalau misalkan kita lukanya kalau misalkan lukanya nggak dalam, darah yang keluar sedikit. Karena yang tergores itu masih di bagian kapiler. Tapi kalau sudah tergores di bagian saluran darahnya, nah itu darah akan mengalir secara terus-menerus. Gitu. Makanya harus istilahnya ya, diperban sampai benar-benar tertutup lukanya. Nah, jadi setelah diserap makanan tersebut akan diangkut oleh pembuluh darah menuju ke hati. Ya. Kemudian untuk makanan yang lemak ya, untuk lemak kan yang wujud paling sederhananya ya. Share screen-nya masih di modul memang. Kan Mister mau menjelaskan usus penyerapan ini atau ileum ya. Nah, selanjutnya makanan yang tadi terserap gitu kan. Terserap itu berupa, kalau yang wujud lemak yang paling sederhana itu adalah asam lemak dan gliserol. Itu yang paling sederhana. Itu masuknya lewat pembuluh getah bening. Nah, itu usus halus. Jadi usus halus ini fungsi utamanya itu adalah menyerap semua zat-zat makanan. Memecah dulu ya. Memecah semua zat-zat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi paling sederhana.
kemudian menyerap zat-zat makanan yang paling sederhana itu bisa masuk ke dalam darah kita untuk bisa dijadikan energi. Untuk bisa dijadikan energi supaya kita bisa beraktivitas sehari-hari. Ya. Nah, berikutnya ada usus besar. Ya, ada usus besar. Jadi, sebelum masuk usus besar, ya, sebelum masuk usus besar, itu di persimpangannya itu ada yang namanya usus buntu atau appendix, ya. Nah, ini dokter juga sampai sekarang masih diteliti sebenarnya fungsi dari appendix ini atau usus buntu ini apa, ya. Belum diketahui fungsinya secara pasti. Tapi yang jadi masalah adalah ini bisa meradang, gitu ya. Usus buntu ini bisa meradang. Nah, kalau misalkan usus buntunya meradang, mau nggak mau harus dipotong, ya. Mau nggak mau harus dipotong karena memang kalau misalkan dia meradang itu bisa menyebar, bisa ke usus halus, bisa ke usus besar. Karena kan dia letaknya usus buntu ini kan ada di persimpangan, titik pertemuan antara usus halus sama usus besar. Tapi memang fungsinya nggak ada yang diketahui, gitu ya. Masih belum diketahui secara pasti fungsinya itu apa. Tapi kok bisa meradang. Nah, selanjutnya setelah makanan yang tadi diserap masuk ke usus halus, kan tadi udah diserapkan, masuk ke usus besar. Nah, di usus besar nanti ini terjadi penyerapan air dan juga pengubahan wujud dari makanan yang kita makan. Tadi kan bentuk terakhirnya itu kan berupa kim, ya, atau seperti ini, ya, slime tadi kan, seperti slime tadi. Nah, itu akan gini ya, akan diserap kandungan airnya. Tadi karena nggak semua air diserap di usus penyerapan. Jadi penyerapan air secara maksimal itu terjadi di sini, di usus besar. Nah, selain itu juga bakteri-bakteri yang ada di dalam usus besar, contohnya adalah bakteri baik yang ada dalam usus. Nah, itu kan kalau kalian minum minum Yakult. Kalau kalian minum Yakult kan tahu kan bakteri baik yang ada di usus. Nah, ini dia hidupnya di sini semuanya. Bakteri baik yang ada di usus itu hidupnya di usus besar. Fungsinya apa, Mister? Fungsinya bakteri itu adalah untuk membentuk feses. Ya. Jadi membentuk feses. Kalau misalkan tubuh kita kekurangan bakteri baik yang ada di dalam usus, kondisi feses kita akan memprihatinkan, ya. Jadi nanti kalian akan kesulitan buang air besar atau kemudahan buang air besar. Nah, itu kalau kekurangan. Kalau kelebihan juga ya masalah juga sih sebenarnya, ya. Kalau kelebihan bakteri baik di usus juga nanti ya kalian akan ya susah buang air besar juga sih. Jadi kita nggak tahu ya jumlah pasti untuk bakteri di dalam usus kita, gitu kan. Tapi kalau nggak ada mereka juga ya kita nggak akan bisa buang air besar, gitu masalahnya, ya. Jadi bakteri-bakteri ini yang paling banyak sih sebenarnya ada bakteri namanya E. coli. Bakteri E. coli. Selain bakteri yang ada di Yakult, ya. Nah, nanti selama di sini mulai dah terjadi
terjadi penyerapan air sambil dibentuk feses kita kayak gimana. Ya, makanya mungkin kalau kalian makan yang suka makan usus, biasanya ya usus sapi, usus kambing kayak gitu ya. Nah itu bagian usus yang bisa dimakan itu kan pasti bagian usus halusnya ya. Kalau usus besarnya biasanya sih dibuang, tapi ada juga yang dibersihin, itu masalahnya ya. Nah jadi bakteri-bakteri ini nantinya akan menghasilkan gas metana dan juga hidrogen sulfida. Nah gas ini yang dikeluarkan keluar lebih dulu ya, keluar lebih dulu melalui ya kalian tahu sendiri ya, gas kentut ya. Nah kemudian ada juga bakteri ya, bisa mereka bakteri ini juga bisa bekerja sama dengan bagian-bagian tubuh kita juga selain usus besar. Nah mereka kan memang hidup di dalam usus besar, tapi nanti bagian tubuh yang lain itu menyuplai seperti kapiler darah, nanti dia bisa menyuplai vitamin, kemudian bisa menyuplai juga yang namanya bilirubin dari hati. Nah itu nanti bisa memberikan warna pada kotoran yang kita keluarkan. Keren ya. Makanya warnanya bisa macam-macam kan, ada warna coklat, ada warna kuning ya. Kalau kita makan sayur warnanya hijau gitu ya. Oke, sudah. Berikutnya, nah ini lanjutan penjelasannya yang tadi Mister bilang. Ada bakteri yang namanya Escherichia coli atau E. coli. Nah berikutnya ada anus ya, tapi sebelum di anus itu ini tertahan dulu ya, kotoran kita itu tertahan dulu di rektum ini ya, di bagian rektum ini. Jadi rektum ini berfungsi untuk menahan feses yang sudah siap untuk dikeluarkan. Kenapa harus ditahan, Mister? Ya kalian tahu sendiri lah ya kenapa harus ditahan. Mungkin waktunya belum tepat gitu kan. Ya, mungkin waktunya belum tepat. Nah, tapi kalau misalkan rektumnya sampai menumpuk gimana, Mister? Ya, kalau rektumnya sudah sampai menumpuk, itu berarti sudah tandanya, ya, sudah tandanya. Kalian akan merasa yang namanya mules-mules. Nah, itu kalau udah mules-mules itu tandanya rektum sudah tidak kuat. Usus besar juga sudah melakukan kerjanya, gitu ya. Usus besar sudah selesai melakukan kerjanya, dia ingin membuang istilahnya, ya membuang kotoran yang sudah tidak terpakai lagi di tubuh kita. Jadi yang keluar, kotoran kita yang keluar itu sudah tidak bermanfaat lagi untuk tubuh kita, ya. Tapi bermanfaat untuk tanah ya, bermanfaat untuk tanah. Jadi ada anus yang berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defekasi itu adalah proses pembuangan kotoran sisa pencernaan. Ya. Jadi di anus ini ada yang namanya sphincter tadi.
ya. Sphincter itu adalah otot yang fungsinya membuka dan menutup. Jadi kalau misalkan sphincternya membuka itu ya berarti rektum itu akan mendorong feses keluar dari dalam tubuh kita. Ya. Kalau misalkan anusnya menutup, ya berarti rektum masih menampung, masih bisa menampung. Nah ini kalau misalkan feses rektumnya sudah menumpuk, gitu ya, sudah menumpuk banyak kotoran di dalam tubuh, di dalam usus. Nah rektum akan memberikan sinyal kepada si anus ini ya, atau sphincter yang di anus untuk segera bisa membuka. Tapi tetap kerjanya kita bisa sadari. Otot sphincter yang ada di anus itu kerjanya bisa disadari. Jadi kita bisa atur sesuka hati. Makanya kalau misalkan kita mules-mules, kita masih bisa menahan ininya ya. Kita masih bisa menahan hasratnya. Rasa untuk buang air besar itu kita masih bisa tahan. Tapi kalau misalkan nggak kuat, ya berarti ya udah kecirit sudah gitu ya. Kalau misalkan nggak kuat. Oke, sudah selesai materi yang kita. Oh sorry, ada pencernaan tambahan lagi ya. Oh, sudah bilang udah selesai aja loh. Tidak senang kalian. Udah selesai gitu ya. Belum ya. Jadi masih ada organ pencernaan tambahan. Maksudnya dalam artian di sini dia membantu proses pencernaan tetapi tidak dilewati oleh makanan. Ya, makanya dibilang organ pencernaan tambahan. Nah, ini yang pertama ada yang namanya hati. Hati ini sebenarnya fungsinya nggak cuma untuk pencernaan aja ya, tapi banyak fungsi yang dilakukan. Fungsi utamanya hati itu adalah menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh melalui darah. Tapi dia di sistem pencernaan dia menghasilkan getah, membantu menghasilkan getah empedu. Nah nantinya getah empedu ini dihasilkan dari sel darah merah dan sudah diolah di dalam hati, kemudian mengalir gitu ya, mengalir lewat saluran ini, saluran empedu menuju ke usus 12 jari. Saluran empedu menuju ke usus 12 jari ya nanti untuk memecah lemak sehingga bisa dicerna oleh enzim lipase. Nah, jadi hati mengeluarkan getah empedu masuk ke usus 12 jari, ya, masuk ke usus 12 jari, mengeluarkan enzim-enzimnya di situ, kemudian makanan masuk ke usus penyerapan, gitu kan, pecah lagi di jejunum, kemudian masuk ke usus penyerapan masuk ke darah. Ya, zat-zat sari-sari makanan itu semua masuk ke darah. Setelah masuk ke kapiler darah, perjalanannya menuju ke hati lagi untuk dinetralkan racun-racunnya. Untuk dinetralkan racun-racunnya yang ada pada darah. Kemudian ada pankreas. Nah, pankreas ini berfungsi untuk mengeluarkan getah pankreas. Getah pankreas ini isinya berbagai macam enzim. Ya, enzimnya namanya ALIT, ya, amilase, lipase, dan juga tripsin. Amilase, lipase, tripsin. Ada juga tambahan kimotripsin, peptidase, dan nuklease. Selain enzim-enzim tadi,
Di dalam getah pankreas juga ada yang namanya natrium bikarbonat untuk menetralkan keasaman isi usus. Jadi kondisi di dalam tubuh kita itu harus benar-benar netral. Kalau kecuali di lambung ya, kondisi lambung memang asam. Karena kalau lambung kita nggak asam, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu nggak semuanya bisa mati. Nah, itulah yang menyebabkan kita kena diare. Atau yang menyebabkan kita sakit perut. Keracunan juga bisa. Oke, itu saja yang bisa Mr. Tiko sampaikan. Waktunya masih jam 10 ternyata ya. Ada 10 menit lagi kita bisa pakai untuk diskusi. Silakan kalau kalian mau tanya-tanya, silakan sampaikan pertanyaan. Ya, ada pertanyaan? Nah, banyak mungkin yang mungkin yang ingin tahu gitu ya, berapa lama sih makanan kita itu bertahan di dalam tubuh gitu ya. Nah, makanan yang ada setelah kita makan itu bertahan di tubuh kita rata-rata 24 sampai 72 jam. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tergantung apa yang kita makan. Gitu ya. Ada yang bilang, Mister, makan mie itu katanya dicerna selama 3 hari. Gitu ya. Itu juga benar juga gitu ya. Itu juga benar juga karena memang di lambung di sini ya. Di sini yang proses terjadinya pengubahan makanan-makanan yang wujudnya masih mirip gitu ya. Kalau kita makan di mulut ini kan masih terpotong-potong kan. Kayak kita makan mie misalkan, kalau makan mie itu kan kita mengunyahnya mie itu kan kadang hanya memotong aja kan. Ya, mungkin enggak semua bagian mie-nya kita itu terkunyah gitu kan. Hancur. Bahkan ada orang makan mie langsung ditelan. Ada nggak? Kalau saya sendiri sih saya pernah gitu ya, makan mie langsung ditelan. Itu ada. Nah, itu nanti
ini tetap dia bertahan di lambung di sini. Pokoknya bener-bener nggak sengaja ketelan minyak Mister ya. Pokoknya dia apapun yang kita makan, wujudnya ketika nanti sampai di usus itu sudah harus benar-benar lembut seperti ya tadi Mister bilang seperti slime begitu ya. Tapi kan slime itu kan dia semi padat ya. Ini agak lebih encer lagi. Apa benar-benar menjadi bubur begitu. Meskipun ya kita makan mie-nya itu nggak kepotong maksimal atau mungkin kita langsung telan mie-nya, nah itu akan tetap bertahan di lambung. Minum boba apalagi, ya boba kan kadang kan kita nggak punya bobanya kan, ya kita telan langsung bobanya begitu kan. Ada yang bilang kalau bobanya itu mengendap di hati di pankreas, nah itu salah ya. Itu salah, nggak ada yang namanya boba itu bisa mengendap di hati. Ketumpuk di hati Mister, ketumpuk di pankreasnya, nah itu salah, nggak ada. Yang ada ketumpuk di lambungnya di sini. Nah itu yang bikin kita sakit karena ketumpuk di lambungnya ini. Makanya orang kalau makan boba setiap hari itu langsung operasi. Pernah nggak sih? Ada kayaknya kasus gitu ya. Saya pernah pernah lihat lewat di FYP TikTok gitu ya. Dia selama 5 hari minum boba berturut-turut, langsung operasi. Ya karena kenapa? Lambungnya ini udah menampung boba cukup banyak dan bobanya itu, bulat-bulatan boba itu harus dihancurkan menjadi benar-benar lembut. Jadi benar-benar lembut. Nah, itulah yang salah di situ gitu ya. Itu yang salah. Makanya kalau udah kita makan mie jangan makan boba lagi gitu ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Ya kalau nggak ada berarti pertemuan kita di hari Rabu nanti Mister coba cari kegiatan ya, kegiatan buat ngambil nilai keterampilan ya. Mungkin nanti Mister minta kalian bagi kelompok untuk bisa bikin presentasi mengenai penyakit organ reproduksi. Tapi nanti aja deh ya. Kita lihat dulu. Saya sih coba nggak terlalu banyak kasih kalian tugas ya. Ini kita ke lebih latihan soal aja kali ya. Lebih enak kayaknya latihan soal ya daripada kasih tugas ya. Kira-kira nih kalian nih lebih enak ngerjain tugas atau jawab soal menurut kalian? Gak ada yang respon. Gak apa-apa. Chatnya direct message aja ke saya gak akan sebut nama ya. Kira-kira nih kalian nih enakan ngerjain soal atau ngerjain tugas? Oke, ada yang bilang tugas. Yang lain mungkin nggak apa-apa, pendapatnya nggak boleh, bukan nggak boleh ya, pendapatnya boleh sama kok sama teman. Ini tadi ada yang bilang tugas. Mungkin ada yang suka mengerjakan soal. Oh tugas juga, oke ada yang bilang tugas juga. Oke deh, kalau gitu nanti Mister Niko coba carikan satu tugas yang memang nggak terlalu sulit untuk kita bisa kerjakan bersama ya. Mister Niko juga tetap trial kok. Sebelum Mister Niko kasih tugas, Mister Niko kerjain dulu sendiri. Oke,
Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita berdoa sebelum kita istirahat ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk kesempatan kita hari ini. Dan kami telah disampaikan tentunya dapat kami akan istirahat untuk mempersiapkan kegiatan dan agar kami bisa beristirahat dengan baik dan tentunya kami juga bisa mempersiapkan presentasi TDLIF kami kiranya kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum Mr. Diko matikan kamera, Mr. Diko infokan ya, jangan lupa nanti setelah istirahat ada presentasi TDLIF ya, presentasi learning cycle. Silakan kalian join sesuai dengan pilihan TDLIF kalian ya, yang talent masuk ke talent, yang kelas yang di grade masuk di grade 8. Oke, terima kasih, Tuhan berkati.